Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahji ila yaumiddin, amma ba'd. Ayo ikhwah, kita lanjutkan kajian tafsir. Masih di surat yang sama, surat ke-8 Al-Anfal ayat 34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma lahum alla yu'adzibuhumullahu wa hum yasudduna 'anil masjidil harami wa ma kanu awliya'ah in awliya'uhu illal muttaquna walakinna aktsarahum la ya'lamun. Wa ma lahum, ma ini pertanyaan, apa ya, lahum bagi mereka, apa bagi mereka, alla yu'adzibhumullah, bahwa tidak menyiksa mereka Allah tidak menyiksa mereka. Jadi sering diartikan dengan mengapa, wa ma lahum, apa bagi mereka. Jadi apa alasan yang dimiliki oleh mereka Allah tidak menyiksa mereka. Ya, maksudnya apa ada alasan Allah tidak menyiksa mereka. Wa hum yasudduna 'anil masjidil haram. Padahal mereka yasuddun, menghalang-halangi, 'anil masjidil haram, dari masjidil haram. Maksudnya menghalangi orang untuk datang ke Masjidil Haram. Wa ma kanu auliya'ahu, dan tidaklah mereka auliya'ahu. Aulia ini bentuk jamak dari wali. Dan mereka bukan wali-wali Allah. Wali-wali itu agen-agen, agen-agennya Allah. In auliya'uhu illal muttaqun, tidak lain wali-wali Allah itu melainkan, tidaklah wali-wali Allah melainkan orang yang bertakwa. Jadi agen-agen Allah itu adalah orang yang bertakwa artinya. Walakinna, akan tetapi, aktsarahum, kebanyakan mereka, la ya'lamun, tidak mengetahui. Ibnu Katsir menyatakan, ai wa kaifa la yu'adzibuhumullah, bagaimana Allah tidak menyiksa mereka? Wahum yasudduna 'anil masjidil haram, sementara mereka menghalangi dari Masjidil Haram, ay alladzi bi Bakkah, yang ada di Mekah. Yasuddunal mu'minin, artinya mereka menghalang-halangi orang mukmin untuk masuk ke Masjidil Haram. Alladzina hum ahluhu anis salah indahu, orang-orang yang mereka itu ahlinya. Jadi mereka lah keluarganya, keluarga masjid. Ya, karena mereka di dalamnya salat di sisi Baitullah, wat tawafu bi, dan tawaf. Kenapa mereka menghalangi orang mukmin? Ya. Menghalangi kehadiran dari Masjidil Haram. Padahal orang-orang inilah yang memakmurkan masjid. Mereka nggak suka. Makanya dari sini ini ada alasan ketika COVID
Ketua DKM Masjid Agung, ya, Masjid Agung Cilegon, Al-Ikhlas, itu Pak Karim, Pak Abdul Karim, itu tidak mau menutup saat COVID. Salah satu yang digunakan tuh alasannya ini. Sebab menghalangi orang ke Baitullah itu akibatnya fatal. Ya, akibat manusia tidak ada, tapi akibat dari Allah. Allah akan menghukum siapapun yang menghalangi ke masjid. Negara kita menetapkan menjalankan agama, warga negara menjalankan agama itu hak, bukan kewajiban. Ya, jadi kalau ada orang nggak datang, orang Islam nggak datang ke masjid, negara nggak turun, negara tidak ikut campur. Tapi kalau ada orang mau ke masjid dihalangi, baru itu negara turun. Ya, tapi waktu COVID, negara menggunakan kebijakan yang berbeda. Karena yang dilarang itu ada kurang. Karena soal berkerumun, ya soal berkerumun yang nggak boleh itu. Jadi karena berasal dari virus itu kan menular, ya kan? Hum laisu ahlal masjidil haram. Mereka itu tidak layak di Masjidil Haram. Wa inna ma'aluhun nabi wa ashabu. Tetapi keluarga masjid adalah nabi dan sahabatnya. Ya, sebab Allah menyatakan lagi dalam surat 9 ayat 17 dan 18. Maka nalil musyrikina ay ya'muru masajidallah. Tidaklah layak orang-orang musyrik memakmurkan masjidillah, masjidnya Allah. Syahidina ala anfusihim bil kufr. Sementara mereka memberikan kesaksian, mereka kufur. Kufur tapi datang ke masjid. Jadi kedatangan mereka ke masjid itu bukan untuk meramaikan, tapi sekedar wisata. Ya seperti kita datang ke wihara, datang ke kuil, datang ke candi, kan bukan mau ibadah di situ, Mak. Pengen tahu aja nih bangunannya kok unik amat, ya begitu. Mereka juga begitu, datang ke masjidnya. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Sesungguhnya yang pantas memakmurkan masjid Allah adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, wa aqamas salah, menegakkan salat, wa ataz zakah, memberikan zakat, wa lam yakhsha illallah. Mereka tidak takut kecuali kepada Allah. Fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Maka mudah-mudahan, asa ini roja artinya, mudah-mudahan, menawi, ayyakunu mereka minal muhtadin, dari orang-orang yang mendapat petunjuk. Mudah-mudahan mereka menjadi orang yang mendapat petunjuk. Wa qala ta'ala wasaddun an sabilillah wa kufrun bihi wa masil haram wa ikhraju ahli minhu akbaru indallah. Kemudian di surat yang lain, surat keberapa ini? Surat Al-Baqarah ya, ayat 217. Menghalangi jalan Allah, mengkafiri, serta menghalangi ke Masjidil Haram, mengeluarkan penduduknya, mengusir penduduknya, menurut Allah itu lebih besar dosanya. Ya, menurut di sisi Allah itu besar. Ya, kita alhamdulillah ya, saudara-saudara, apa rajinnya kita ke masjid ini harus tetap dijaga. Ya, karena di dunia kerja ini orang sudah apa istilahnya, sekuler. Ya, menjauhi agama. Sehingga ada ibu-ibu
yang minta saya memberikan ceramah karena dia melihat teman-temannya itu sudah memandang agama udah jenuh. Ya, kalau kita renungkan memang saudara, kalau dari sisi keuntungan duniawi, menjalankan perintah agama ini nggak ketara. Tidak bisa dipanen dalam waktu cepat. Tapi nanti kalau waktu yang cukup lama akan terlihat. Karena pelanggaran terhadap syariat itu tidak cepat. Lama, namanya fasal, bukan wasal. Wasal kan nyambung. Hukum ini ada dua. Ya, hukum alam, orang sebut dengan hukum alam, dengan hukum agama. Kita nggak sholat, itu hukum agama. Tapi kita menghindari aliran listrik, nah itu hukum alam, supaya kita nggak kesetrum. Kalau hukum alam itu cepat, wasal namanya. Tapi syariat, ketika dilanggar, apa nggak ada hukuman? Ada, tapi lama. Bahkan kadang-kadang puluhan tahun. Ya, contohnya Fir'aun. Berapa hukuman yang Allah jatuhkan kepada Fir'aun? Lama, karena Nabi Musa masih kecil, bayi, ya, sampai beliau dewasa. Berapa puluh tahun, baru diganjar oleh Allah. Sikap otoriternya, sikap penguasa yang zalim, dihukum oleh Allah pada akhirnya. Jadi tidak sebentar. Jadi saudara, kalau kita remaja contohnya, lagi seneng-senengnya main kan, dia akan melihat ahli-ahli agama ini orang kecanduan. Warawiri kan saya pernah ngomong. Orang yang sering ke masjid itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang mukanya membeling. Bukan beling. Kalau beling itu kan kaca. Kalau beling itu tambleg. Beling gitu. Nggak tahu malu. Warawiri ditonton orang bolak-balik. Kalau kita ke pasar kan pasti ada cangkingannya. Ada cangkingannya, pulang dari pasar beli apa. Kalau ke masjid kan nggak ada. Secara kasat mata ya, tapi sebenarnya kita sudah panen pahala. Cuma kasat mata nggak ada. Gitu-gitu aja. Oh nggak bosen-bosen itu. Warawiri. Nah mukanya beling, ototnya kawat, tulangnya besi. Ah itu. Dablek. Itu gambaran dalam bahasa Jawa begitu. Hanya orang yang mukanya beling, otot kawat, tulang besi, yang yang mau bolak-balik ke masjid. Ada apa di masjid? Secara kasat mata nggak ada apa-apa. Kecuali orang yang datang bawa sejadah, pulang bawa karpet, beda lagi. Ya. Orang lain ngelihatnya begitu, makanya sahabat-sahabat disebut majnun, edan, sinting, dianggapnya begitu. Tapi nanti dalam perjalanan waktu, saudara, kita akan panen. Sebab kita menghindari minuman keras. Ya, kita tidak berbuat maksiat. Kita jadi orang baik-baik, terus lurus, memberi nasihat, memberikan masukan, berbagi apa yang kita punya. Yang lain-lain itu nanti keduhung. Di titik tertentu dia keduhung. Ya kita bisa saksikan lah. Asal itu tadi, ya kajiannya apa, di dalam masjid itu ada kajian. Kalau tidak ada kajian ya memang nol. Ya seperti ritual yang kita saksikan di banyak masjid ya, tidak ada kajian, tidak ada pencerahan itu. Jadi nyaris tidak ada perubahan. Jadi dibutuhkan perubahan. Jadi ada tidak korelasi orang beragama dengan kehidupannya? Ada nggak korelasinya? Kenapa kelihatan orang yang kehidupannya baik justru jauh dari agama? Atau sebaliknya, kenapa orang yang agamanya bagus, kehidupannya buruk? Seharusnya ada korelasi. Sebab orang beragama itu harus ada perubahan. Itulah yang disebut syukur. Syukur itu ditandai dengan la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, pasti akan ada grafiknya naik. Tidak gitu-gitu aja, ada naik.
Ya, yang naik apa? Yang positif Anda kumpulkan saja. Hal-hal yang positif itu apa? Yang positif itu apa? Mungkin akhlaknya bertambah, ya, dagangnya lebih baik, hatinya lebih tenang, hatinya lebih ikhlas, dan sebagainya. Anaknya nambah, tuh, contoh aja. Istrinya nambah. Ush. Kalau nggak ribut, tapi kalau ribut ya minus. Ya, pokoknya yang baik-baik menurut apa Anda kumpul inventaris, pasti ada pertambahan. Harus ada. Kalau tidak ada, berarti ada yang ganjil pada diri kita. Oh, nggak ada perubahan tuh. Gitu-gitu aja. Nah, sekarang bandingkan dengan anak kita. Anak-anak kita maju, apakah saudara mengira kemajuan itu didapat dari kecerdasan? Belum tentu. Ketika anak kita cerdas, tidak dibarengi dengan akhlak, nanti kemajuan yang mereka miliki justru akan berakhir dengan durhaka pada orang tua. Itu sudah banyak terjadi di Eropa, di negara-negara maju. Namanya orang tua itu dibuang, ditempatkan di panti jompo. Dalam Islam tidak ada konsep panti jompo. Jadi harus dirawat dalam ajaran Islam tuh tidak mengenal konsep panti jompo. Kalau ada konsep panti jompo, pasti Muhammadiyah sudah ada. Makanya Muhammadiyah nggak ada panti jompo. Dalam Islam harus dirawat. Tapi di Barat, orang yang tidak produktif seperti kita di Purnakarya, dibuang, ngerebeti doang. Ya, karena ya reject. Jadi sudah apa? BS. Akhir. Kalaupun kumpul dengan anak nggak mau karena cerewet. Cerewetnya kita ini karena indera kita, sensitivitasnya berkurang karena pertambahan umur. Ditegur salah, nggak ditegur salah. Ditegur pelan, katanya nggak negor. Ditegur kenceng, katanya nyentak. Karena pendengarannya sudah kurang. Matanya juga begitu, kadang-kadang nubruk orang. Marah, yang ada marah. Ya, tensi darahnya naik. Nah ini penyebabnya, mereka menyingkirkan. Nah kita kembali sini. Dan itu boleh jadi terjadi pada Anda. Sekarang ditinggal. Merasa aja kita. Merasa aja. Waduh, kalau istri ninggal duluan, waduh itu paling menyedihkan. Jadi kalau bisa kita ninggal duluan. Kalau istri ninggal, laki-laki sulit hidup sendiri. Kenapa? Karena laki-laki itu lebih banyak melamun daripada ngomong. Dia banyak melamun dan mikir, sulit bedakan ya. Karena fenomenanya kan gejalanya diem, mikir. Kalau anak sekolah kan bisa ditanya. Kalau jawabannya nggak sesuai berarti melamun dia. Kalau diem gitu, kita lagi ngomong nih, nerangin nih dari guru, diem aja. Ini melamun apa mikirnya? Kita tanya, apa gitu? Nah, ternyata nyambung, berarti mikir. Tapi kalau jawabannya berbeda dengan pertanyaannya, jauh gitu, wah melamun kamu ini. Karena kita nggak bisa mendeteksi isi otak orang kan. Nah di masa-masa kita yang sudah masa purnakarya, ya, apalagi nggak ada teman hidup, anak tidak mau serumah dengan kita, itu musibah itu. Karena kalau masih serumah dengan kita kan kita masih dihibur oleh cucu, ya, cucu kecil-kecil bisa dimainin sama kita. Anak mau udah nggak bisa, udah tahu anunya, kartu asnya, udah tahu kartu trufnya. Cucu kan belum bisa, dilagain bisa. Nah, itu hiburan buat kita. Tapi ketika mereka nggak ada, ya contohnya seperti saya lah. Saya bukan ingin orang lain. Seperti saya, itu penderitaan. Saya sih dihibur dengan buku-buku, kalau Anda belum tentu kan. Palingnya itu, untung saja ada HP itu. Tapi kalau nggak ada pulsa ya gambar lama lah yang dipakai. Out to date. Kalau ada anu kan masih hiburan ya. Cucu jauh juga, gimana kabarnya bisa ngeliat. Itu. Jadi hiburan.
Nah, saudara-saudara, karena itu diperlukan ya keramahan tuh, dalam ini merayu orang sekarang ini. Tadi itu karena jendela dunia ini tidak harus keluar kota, tidak harus keluar negeri, bahkan sudah masuk ke dalam ruang-ruang terdalam dari rumah kita. Jendela dunia. Jadi kita jangan mengira anak kita itu berpikirnya lokal. Sudah internasional, dia global sudah mikir jauh ke sana. Maka itu ada santri dari santri saya yang ngelanjutin ke pesantren, oleh orang tuanya ditanya mau kemana? Ke ini ya, ke Tunis ya. Kalau enggak ke Spanyol, kok mikirnya ke Spanyol jauh amat gitu. Jadi, kayaknya dia udah nonton ini keindahan warisan Islam ya, mungkin berpikir. Ketika ayah disampaikan permintaan begitu kan mikirnya udah biaya itu nomor satu, ke Spanyol. Memang dikira kayak ke Lampung apa Spanyol itu? Ya kan? Beli tiket langsung berangkat, nggak semudah itu. Kamu anunya gimana? Nggak terpikir beda bahasa, beda budaya, komunikasinya gimana? Modalnya berapa ke situ? Nah, itu orang tua begitu. Tapi anak-anak kan polos. Ya, jadi jangan kaget itu. Jadi namanya ghazwul fikri, perang pemikiran. Jadi dikira tidak ada pada dunia anak kita. Wa qala Ibnu Jarir yaqul ta'ala wa ma lihaul musyrikin alla yu'adzibumullahu wa hum yasma'ul haram. Apa ada alasan Allah tidak menyiksa kalau mereka perbuatannya menghalangi orang berbuat baik? Maka itu di kita alhamdulillah ya. Alhamdulillah kita harus jaga suasana kesejukan dalam beragama. Kita harus tahu falsafah negara kita, yaitu menempatkan agama sebagai hak. Saya nggak setuju kalau orang mengatakan begini, mendapati orang puasa tapi nggak sholat. Kan ada kan? Kalau saya amati pembantu rumah tangga, bosnya itu majikannya bukan muslim. Nah ini pembantu rumah tangga ini puasa, tapi dia nggak sholat. Ketika ada sajian babi, dia nggak makan, tapi dia nggak sholat. Padahal kalau mau diukur, dosa makan babi, dosa dibandingkan dosa nggak sholat, itu lebih gede dosa nggak sholat. Dosa makan babi dengan dosa nggak sholat, itu lebih gede dosa nggak sholat. Artinya kalau harus milih, mending sholat tapi makan babi. Idealnya sih enggak, ya kan? Tapi mengapa orang berpikirnya kok lebih diunggulkan anti babi, tapi juga sekaligus anti sholat? Nah ini berarti salah pemikirannya. Padahal sholat tuh nggak lama. Kalau dia mau buang air, ya kadang-kadang lebih lama buang air. Kalau dia mau ngambil cepat, mau ngambil minimalis, sekedar menutup kewajiban. Nah, ini kenapa? Karena pemahaman yang kurang. Tuh ya, jadi ini. Jadi menurut hemat saya, menangani orang-orang seperti ini kita dengan lembut. Jangan ngomong begini, percuma kamu puasa tapi nggak sholat. Kalau kita sampaikan begitu, nanti orang malah nggak puasa pisan. Bislah, sholat dimarahi, puasa dimarahi, bislah sekalian semuanya. Orang sekarang begitu, kalau dulu mah iya. Oh begitu ya, iya dah saya ntar tak lengkapin sholat. Kalau orang sekarang enggak, ini nggak boleh, sekalian baik lah, ganti bener. Iya, maka kita nggak boleh. Kita mendekati orang tuh dengan sejuk. Sempurnakanlah kewajiban Anda, sholat itu penting, puasa rukun. Ya kan? Kalau mau ngitung rukun, haji juga rukun. Berapa banyak di antara kita, rumah udah lunas, mobil sampai 2, haji nggak daftar-daftar katanya, tunggu hidayah. Kan hidayah sudah datang, hidayatullah. Hidayah kan sudah datang.
Ya, saya bilang, sudah datang. Kalau ngomongnya sama saya kan saya udah datang. Ya kan? Jadi kita kan fenomenanya begitu. Kenapa? Karena melihat kalau daftar kemungkinan berangkatnya kecil. Orang Indonesia punyanya di atas 40. Ngantrinya 30 tahun. Apa ya berangkat ya? Waduh. Kenapa nggak dari dulu? Orang duwe aja. Kerok ya. Orang Indonesia rata-rata 40 yang berangkat. Kesian juga ya. Begitu daftar 30 tahun baru berangkat. Kemungkinannya kecil, maka dia mengambil umroh. Di angguran umroh gitu kan. Umroh daftar nggak lama berangkat. Karena umroh bisa dilakukan berkali-kali setahun. Tapi kalau haji kan maksimal setahun sekali, nggak bisa 2 kali. Haji, Pak. Dibuat 2 kali ya? Nggak bisa. Tunggunya lama bisa. Nah ini kecenderungan sekarang begitu. Pada rukun Islam kelima itu bukan umroh, haji. Tapi ada beberapa kajian saudara yang mengatakan orang kalau sudah haji masih diperselisihkan umroh itu wajib apa enggak. Haji sebagai rukun Islam itu disepakati oleh seluruh ahli. Haji itu rukun Islam. Umroh gimana umroh? Umroh ini sebagian ulama mengatakan harus sekali. Setelah haji, kan kalau orang haji pasti umroh. Bukan umroh itu maksudnya. Bukan umroh bagian dari paket haji, bukan. Umroh beda lagi. Jadi kalau kita haji sudah, terus sebalen lagi umroh, udah cukup tuh. Ulama sepakat, udah nggak perlu nambah-nambah lagi. Kecuali sunnah, 5 tahun sekali. Sebab umroh dari 5 tahun lagi, maka menghapuskan dosa-dosa. Ya memang uangnya juga dihapuskan. Lumayan gede itu kan. Tapi kalau Anda punya, baiklah 5 tahun sekali Anda berkunjung ke sana untuk umrah. Nah ini, apa alasan Allah tidak menyiksa mereka? Padahal mereka menghalangi orang untuk ke Masjidil Haram. Wa qala Ibnu Atiyah wa dhamir fi qauli auliyahu aidun 'ala Allah. Kata Ibnu Atiyah, dhamir yang ada auliyauhu itu kembali kepada Allah. Wa qala Muhammad Rashid Ridha wa ma kana auliya mustahiqqin wilayata alaihi syirkihim wa mafasidihim fihi. Mereka tidak menjadi aulia, wali-walinya Allah karena mereka telah menyimpangkan penafsiran. Mereka tawaf, tapi tawafnya tidak sesuai, yaitu tawafnya telanjang. Jadi orang musyrik sekalipun tawaf, ya tawafnya telanjang. Kalau siang laki-laki, kalau perempuan malam. Jadi tidak boleh mengenakan satu helai benang pun. Sebab di hadapan Allah mereka menggunakan akal, kita lahir tidak berpakaian. Maka kita menghadap Allah juga tidak berpakaian. Maka diganti oleh Islam, ditutup auratnya. Tapi kainnya tidak berjahit. Ya kan? Kain umroh itu kan tidak berjahit, 2 lembar atas dan bawah. Tapi kalau untuk perempuan nggak ada bedanya. Cuma tidak dibedakan siang atau malam. Nah kemudian kalau pakai cadar dipertanyakan, boleh apa enggak tawaf pakai cadar? Karena yang disepakati itu kan aurat itu seluruh tubuh kecuali tangan dan wajah. Sama dengan orang pakai sarung tangan. Boleh nggak lagi tawaf pakai sarung tangan? Ya kan? Itu nggak semua orang Islam sepakat. Yang mengatakan boleh karena menutup aurat katanya. Tapi kalau menurut saya sih kita cari yang sepakat lah karena biayanya mahal. Kalau ada orang mengatakan tidak boleh, kita turuti yang tidak boleh. Contohnya kunut nih, kita kan nggak tahu menau ya. Kita dapat warisan, satu mengatakan kunut itu sunnah. Itu Imam Syafi'i. Imam Malik mengatakan makruh. Imam Ahmad mengatakan bid'ah. Kalau kunut begitu. Kalau nggak kunut gimana?
kalau nggak kunut menurut Imam Malik nggak masalah, karena itu makruh. Bagusnya begitu. Menurut Imam Ahmad benar, seharusnya begitu. Kalau menurut Imam Syafi'i gimana? Kalau nggak kunut, makruh saja. Nah, berarti ringan. Berarti lebih ringan tidak kunut daripada kunut, sebab imam yang satu mengatakan haram, kan haram lebih berat hukumnya. Nah, kita begitu mestinya mikirnya itu. Iya, jatuhnya ke bid'ah. Kalau yang ono, yang suruh sunnah, saya nggak kunut gimana? Sengaja nggak kunut, makruh saja. Makruh kan nggak masuk dosa. Harusnya mikirnya begitu. Tapi karena orang-orang itu sudah adat istiadat, begitu imamnya nggak kunut, orang marem sholatnya. Aduh, kalau marem itu perasaan, ya kan? Perasaan. Karena Rasulullah sudah, kalau kita berdoa untuk janazah, itu di dalam sholat, karena sholat itu kita sedang on. Begitu kita assalamualaikum itu off. Hubungan munajat pada Allah, komunikasi sudah terhenti. Karena itu jangan ada doa lagi. Tapi kan kita orang marem lah, kayak kucing baik katanya. Kayak kucing mati aja, udah dikubur udah. Nggak marem. Marem ini kan perasaan. Emang tahu gitu? Bahwa jenazah lebih senang dikasih yang banyak? Emang tahu? Nah itu pikiran adik saya. Ketika ibu kami meninggal, semua ulama, semua ahli agama dipanggil sama dia. Siapa tahu di sana kuncen yang benar ini. Karena pakai logika. Saya ketawa juga sih. Ada Konghucu, ada Buddha, ada Hindu. Tapi saya dipanggil, saya nggak mau. Maksudnya upacara nggak mau saya. Saya hadir aja selaku anak. Karena dia pakai logika. Jadi kalau pakai logika begitu pikirannya. Jadi kita dalam hal ini tidak boleh. Walakinna aktsarahum la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan mereka tidak tahu annahu la haqqa lahum fil wilayah ala hal zaid. Tidak tahu apa? Tidak tahu bahwa mereka tidak berhak mengurusi Masjidil Haram karena mereka musyrik. Tapi persoalannya, Baitullah ini sudah ada sebelum Nabi Muhammad. Jadi bukan dibangun oleh Nabi, ya. Jadi mereka merasa seharusnya bukan hak Nabi Muhammad nguasain Masjidil Haram, itu kan hak bersama. Udah dari dulu. Sama dengan inilah jalan ini nih. Jalan ke depan ini. Ini jalan komplek apa jalan kampung tuh? Yang ke depan. Jalan kampung. Sebelum ada ini juga sudah ada onong. Cuma tembus ya, sono. Kalau jalan kita tuh terbangnya ke sono. Maka orang kampung pernah nutup. Ya kan? Kan pernah di embargo kita. Pernah kan? Tapi mereka nggak berpikir, kalaupun itu punya Anda, menyilahkan orang lewat, itu berpahala. Berapa orang lewat itu? Berpahala. Kalaupun punya dia gitu. Padahal itu kan punya negara. Ya kan ini, rumah ini yang langsung. Dan kita lebih pakai itu ya, oh itu pahalanya besar. Kalau itu wakaf. Harusnya berpikir begitu. Jadi kalau kita punya fasilitas dipakai banyak orang, harus kita gembira. Sebab penikmat itu yang punya itu. Berapa ganjaran itu? Dipakai banyak orang. Seharusnya berpikir begitu. Tapi karena dia berpikir dangkal, sementara orang ya berpikirnya dangkal. Dia mengira, wah ini punya saya, pendatang kok pakai fasilitas saya. Nah ini karena masalah komunikasi saja. Hadza wa inna jamahil muslimin fi aktsari biladihim sauru fi hadzal asr ajhal min musyrikin Quraisy fi dzalikal asr bimana walayatullah wa auliyahu sawa fi dzalika walayatul hukmi wa sultan wa hiyal imamatul amma. Kata penafsir ya, kata penafsir ini, kebodohan yang pernah dilakukan oleh orang musyrik dulu itu bahkan lebih rendah daripada bodohnya sekarang. Daripada bodohnya sekarang. Sekarang ini bodohnya lebih daripada orang dulu katanya.
Ya, kenapa? Karena mereka mengira semua orang punya hak yang sama dalam wilayah agama. Maka itu sementara orang mengatakan, kalau Anda nggak ngerti wawasan agama, jangan bicara agama, nanti salah. Kalau salah, sudah kadung ya turun ke masyarakat, dicabut lagi susah. Ini kata dia begini. Wahyal imamatul amma wa wasalah, wahyal imamatul syakhsiyah al khasah, hanya dimiliki oleh seseorang. Wajahluhum bihadza a'am wa a'maq. Kebodohan mereka ini lebih merata dan lebih dalam. Fal wilayah indahum tashmilul majanin. Kata mereka, hak bersama boleh dimiliki bahkan oleh orang gila. Ya memang kalau hak suara, sepanjang orang gila itu bisa pemilu, ya sama dengan orang yang waras. Ya kan, kuotanya sama kan. Satu. Iya, satu suara kan. Profesor dengan tukang becak sama suaranya. Kalau demokrasi, Islam dalam mendukung kebenaran bukan didasarkan pada demokrasi, tapi kualitas, bukan kuantitas. Tapi wakil-wakil kita sementara ya mendudukkan kebenaran itu berdasarkan demokrasi. Ya sementara kita turutin. Tapi idealnya itu kualitas, bukan kuantitas. Nah, untung orang Islam itu banyak. Karena orang Islam itu banyak, maka dipecah-pecah demi kepentingan suara. Tuh, ya. Jadi kita harus insaf. Kita tidak boleh memaksakan pendapat. Fal wilayat indam tashmil majalin wal majadzib allati tarta'ul hasyarat fi ajsadim an-najisat wa thiyabun qadira. Orang yang cerdas dengan orang yang bodoh sama. Orang yang terpelajar dengan orang yang tidak terpelajar sama. Wa yasilu batilat aliyab min asdatim syarqiyah. Begitu juga orang yang suka main-main dan serius sama. Kalau dilihat dari ini, pemangku kebenaran. Wa da'awi batila al-lil karamat wa syirku bila bidu'al amwat wa min adilatim alaiha ma yatakhayyalun min ru'yil anbiya wal aktab. Begitu juga orang yang tulus dengan tidak tulus, agen-agen wali-wali, agen-agen kuburan. Ya, agen-agen kuburan dianggapnya sama dengan yang tulus. Jadi kuburan itu sudah dijadikan sedemikian rupa ya. Menjadi kantong-kantong oleh sementara orang. Jadi ramai saja kita. Tapi yang dikerumuni orang yang sudah meninggal. Ya, kita malam 14 tuh di Banten. Ramainya bukan main. Apa pencerahan yang didapat setelah orang dari sana? Hampir tidak ada. Tidak ada apa-apa. Tapi ya dijalanin terus. Hatta sara mahum alai min dini syirkin munafian di dini Islam. Sehingga mereka penuh hari-harinya dengan kemusyrikan. Fa'alaika bintum wa talib kitabul furqan baina awliya rahman wa awliya syaitan. Maka Anda sebaiknya baca kitab Al-Furqan. Pembeda antara wali Allah dan wali setan. Ya, tulisan dari Ibnu Taimiyah. Dari Abi Hurairah, anna Rasulullah qala inna awliya'i yaumal qiyamati muttaqun. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, sesungguhnya wali-waliku di hari kiamat adalah orang yang bertakwa. Nah, nanti kita di hari kiamat ya, baru akan terlihat. Wa ta'tuna bidunya wa tahmilaha 'alal riqab wa taqulu ya Muhammad fa aqulu hakadha wa hadza la wa arada an kila ithaihi. Dari Umar bin As, qala sami'tu nabiyya jiharan ghayra sirin yaqulu inna ali abi laisu bi auliyai. Sesungguhnya keluarga ayahku bukanlah wali-wali aku. Jadi Nabi sendiri menafikan keluarganya. Ya, jadi walayah atau wilayah yang dimiliki Nabi bukan warisan maksudnya. Jadi jangan menganggap keluarga ini adalah yang paling berhak. Innama waliyyi Allah wasalihul mu'minin. Sesungguhnya waliku adalah Allah dan orang-orang saleh. Walakin lahum rahmun ibilihi bibilaliha. Yakni asilah habisilah.
Tapi keluarga tetap harus dibasahi. Ya. Jadi kita sebagai orang beriman ini, saudara, kita diminta untuk tetap akrab dengan saudara kita. Walaupun mereka tidak agamanya kualitasnya sama dengan kita. Kita tetap tidak boleh putus hubungan. Keluarga tetap harus kita sambung. Itulah silaturahmi. Kita lanjutkan dengan fatwa dari Syekh Utsaimin. Bismillahirrahmanirrahim. Masih tentang luqatah, barang temuan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berbeda ini ya. Innahu wajada masyan fit tariq fa akhadhaha wa qama bi bai'iha bi mi'ati riyal wa qad kuntu muhtajan nuqud fi dzalikal waqt wal ana razaqani Allah fa idza af'alu ya fadila ya fadilatu syekh hal ashtari masyatan wa aqum bi tarkiha yadullu ya bi badala ula am atasarraf fi hadhihi nuqud wa jazakumullahu khairan. Ceritanya begini, di jalan saya menemukan binatang ternak, nemu kambing contohnya, di jalan tuh. Di jalanan ketemu kambing, boleh nggak saya bawa pulang? Ya, tengok kanan, tengok kiri, nggak ada yang punya nih. Tak bawa pulang, boleh nggak? Dengan mengatasnamakan temuan tadi itu. Ya kan? Terus tak jual, kebetulan saya butuh uang katanya. Tak pakai uangnya, penjual tak pakai. Boleh nggak itu? Hukum begitu. Maka dijawab oleh beliau, al-wajib alaman wajada masyatan ayab hasan ahliha. Yang wajib bagi orang yang menemukan hewan adalah mencari pemiliknya. Ya. Ma yajuzu iltiqal ghanam. Ada hewan yang boleh kita bawa pulang, ada yang nggak boleh. Oh, ternyata begitu, nggak apa ya, nggak sama dengan pemikiran kita. Semua sama, ternyata enggak. Wa amma mayara itil kal ibil, hewan yang tidak boleh dibawa pulang adalah onta. Ya, onta nggak boleh dibawa pulang. Fa innahu la yajuzu ayata'aradalaha, karena onta ini tidak boleh kita bawa pulang lalu kita umumkan siapa pemiliknya. Li'anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam su'ila an dolatil ibil. Karena suatu saat Nabi pernah ditanya tentang onta yang nyasar. Jadi onta yang tidak terdeteksi pemiliknya siapa. Malaka walaha, tidak boleh bagimu. Nah, ya, jadi kamu tidak punya hak. Ma'aha siqauha wa hidhauha, biarkanlah dia minum, ya, taridul ma'a wa taqul syajar hatta yalqaha rabbaha. Biarkanlah dia lepas begitu saja. Itu katanya onta mah nggak boleh kita bawa pulang. Ya. Kenapa? Karena walakin idza kana dala ghanaman aw shibha mimma la yuhma nafsu minaz sigari siba falahu ayal taqitaha. Tapi kalau hewan bukan onta boleh. Ya, kita nemu di jalan atau burung tiba-tiba bertengger di pohon yang ada di halaman kita. Kita tangkap. Ya, kemudian kita ketahui burung itu ada pemiliknya karena di kakinya ada gelang. Itu jelas ada pemiliknya, ya kan? Oh, ini kok ada gelang, itu tanda berarti ada. Karena burung yang mahal kan biasanya ada cirinya. Kadang-kadang di kaki itu ada GPS-nya. Jadi kalau hewan bukan onta bisa, karena onta kenapa kok boleh? Nggak boleh diambil dibawa pulang? Karena onta bisa nyari makan sendiri. Dia tahan. Dia tahan. Ya mungkin ini pemerintah yang turun tangan ya. Tapi kalau dibiarkan begitu saja ya ladang orang bisa habis. Dia kan kalau nyedot air itu bisa 1 drum. Onta itu. Bisa 1 drum habis. Onta itu. Tapi dia bisa tahan berminggu-minggu nggak minum. Karena dicadangkan ya di dalam tubuh. Ya kita kayaknya nggak ada ya. Kalau di Australia ada itu asli sana apa nggak tahu tuh.
Walakin idza kanat dalla ghanaman aw shibha mimma la yuhma, tetapi kalau hewannya itu bukan onta, artinya hewan-hewan yang tidak bisa menjaga dirinya dari terkaman binatang buas, ya. Contohnya kalau burung hias kita diamin ntar dimakan kucing. Jadi kita ambil, ya, kita kurungin. Itu hukumnya boleh. Dengan catatan kita beritahu, kita umumkan. Ya. Walakin bisyarti ayyakuna dzalika bi niyati raddiha ila sahibiha. Dengan syarat dibarengi niat akan dikembalikan kalau ketemu pemiliknya. Kayaknya jarang ya yang begitu ya. Kalau udah ditangkap ya udah milik dia. Wa ayan syudaha limutati sana. Kapan? Sampai kapan? Setahun. Jadi bedanya yang nemu dengan yang tidak nemu, setahun setelah diumumkan tidak ada juga yang ngaku, maka itu menjadi miliknya. Resmi. Ya. Faida ja sahibuha wa ila fahyalahu. Jadi kalau datang pemiliknya, maka harus diserahkan. Jika tidak, maka temuan itu menjadi miliknya. Wasail kama yatabayan min su'ali lam yaf'al dzalik. Tetapi rupanya penanya ini tidak melakukan seperti yang disyariatkan. Ya. Jadi begitu dia nemu kambing, dia jual, terus hasil penjualannya kepake. Karena dia butuh uang, gitu kan. Lam yanshudu hadidala fal akhadha wa ba'aha. Bahkan dia tangkap dan dia jual. Wa anfaqa samadan, dan dia menggunakan harganya. Harganya dipakai untuk kebutuhan. Fal wajib alaihi idzan ayatuba ilallah. Maka kewajiban bagi orang seperti ini adalah taubat pada Allah. Jadi udah kebablasan, udah kepake uangnya. Wa ayatasaddaqa bisaman alladzi ba'aha, dan dia sedekah dengan nilai yang dia jual itu. Contohnya dia berhasil menjual berapa ya? 1 juta ya contohnya, kambing. Dia nemu kambing dijual 1 juta. Maka dia wajib mensedekahkan 1 juta itu. Ya. Wa in kana tasawa aktsara mimma ba'aha falyatasaddaq bima tasawa tabaiha ma'at taubati ilallah. Jadi kalau harganya kira-kira pada waktu jual itu sekian, maka dia sedekah. Kalau ada lebih-lebih dikit, ya itu menjadi sedekah. Jadi nggak harus pas, tapi keusahakan jangan kurang. Disertai tobat kepada Allah. Wal yanwi bihadhi sadaqah aman hiyalahu. Dan dia berniat sedekahnya itu mudah-mudahan pahalanya Allah sampaikan kepada pemiliknya. Ya, jadi kalau ada orang nemu nih kambing dijual terus dipakai uangnya, ya udah kebablasan lagi, singkatnya udah masa lalu. Nah, gimana anunya, solusinya? Maka dia harus sedekah, dia niatkan pahalanya diberikan kepada pemiliknya. Disertai tobat pada Allah. Idza wajadtu syai'an da'ian wa sahibu hadzal syai' ghairu ma'ruf ay luqata mithlu dhahab aw nuqud aw iswara saghira aw kabira fal atau anha sadaqah. Ada pertanyaan, kalau saya nemu di jalan ya benda berharga. Ya, contoh di sini sih emas atau sejumlah uang yang tidak diketahui pemiliknya. Jadi saya nggak tahu. Idza kana syai'an la yuhtamu binnas idza da'at minhu fa innahu lahu. Kalau kira-kira benda itu tidak bakal dicari, ya. Jadi kira-kira terlalu sedikit lah. Contohnya kalau uang sekitar 10 atau 20 ribu. Kira-kira masih berharga nggak? Ini ngukur sana sih. Kalau dia bilang 5 rial, bagi orang Arab mah kecil katanya. Tapi Indonesia mungkin masih gede ya. Ya sekitar 20 ribu. Nemu 20 ribu di jalan. Nah, kira-kira orang kalaupun nemu malas gitu. Mungkin kalau malas mungkin 100-200 kali ya. Kalau logam itu. 500 itu orang malas tuh. Maka kalau kira-kira orang nemu juga malas memilikinya, maka itu menjadi miliknya. Tuh, kalau dia nemu jadi miliknya. Tapi kalau dikumpulin banyak juga ya. Jadi nemu 1000 atau 500 di jalan, yang nemu itu berhak memilikinya. Karena kalau kira-kira orang kurang minat di situ.
terlalu murah. Kata di sini contohnya 5 rial kalau di Arab Saudi kata dia layah taubian nas, orang nggak merasa penting, nggak merasa berharga segitu tuh. Maka kalau nemu nggak apa-apa dimiliki. Tapi kalau kebetulan ketemu pemiliknya, dia harus kembalikan. Demikianlah hadirin hafizani wa hafizakumullah. Kajian pagi ini, semoga Allah melimpahkan pahala yang berlipat ganda untuk kita. Semoga Allah tetap menjaga dan melindungi kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Kita selalu berdoa untuk anak-anak kita, semoga nasib mereka dimudahkan oleh Allah, diberikan nasib yang lebih baik daripada kita, diberkahi, serta ditakdirkan Allah menjadi hambanya yang salih dan salihat. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.